Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan kembali kepada kita di malam hari ini. Kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Subulus Salam, Syarhu Nawaqidul Islam. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan permasalahan tentang An-Naqidus Sabi', ya, pembatal yang ketujuh ini. Karena ini paling realita yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, maka kita berupaya untuk benar-benar paham tentang sihir ini dan hal-hal yang sangat banyak realitanya terjadi di dalam masyarakat. Di dalam pembahasan hari ini ada judul besar yang ditulis oleh Syekh Abdullah Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala tentang tasdiqus sahiri au su'aluhu, membenarkan tukang sihir dan bertanya tentang sesuatu kepada tukang sihir. Sudah kita sebutkan tukang sihir di dalam makna realita masyarakat kita Indonesia lebih banyak kepada dukun, paranormal, orang-orang pintar atau orang-orang yang mengaku mengetahui supranatural dan lain-lain dari bahasa-bahasa tersebut. Yang pada intinya mereka adalah tukang sihir. Wabil khusus apabila praktek-praktek yang mereka lakukan menunjukkan ciri-ciri sihir. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan judul ini, kita sebutkan di antara ciri-ciri seseorang itu bisa dikatakan tukang sihir yang masuk ke dalam kategori Nawaqidul Islam yang membatalkan Islam. Ya. Yang pertama, tukang sihir itu ketika kita datang dia sudah mempengaruhi pikiran kita dengan menunjukkan seakan-akan mereka hebat. Mereka mengetahui hal-hal gaib. Itu dengan cara apa? Yaitu mereka menebak nama kita, mengetahui tempat tinggal kita, bahwa engkau ini dari kampung pulan, tinggal di alamat pulan, ciri-ciri rumahmu itu di depannya ada pohon ini, ada pohon itu, dan lain-lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh tukang sihir pertama kali ketika bertemu dengan calon korbannya. Itu orang-orang yang meminta pertolongan kepada tukang sihir ini. Ya, karena di antara ciri atau teknik tukang sihir adalah menjatuhkan mental orang yang datang ini. Sehingga dalam benak orang yang datang ini dia memang ahli. Ya, dia memang piawai sehingga nama dia bisa diketahui, ya. Maka selanjutnya apa yang diomongkan oleh tukang sihir itu, oleh dukun-dukun ini, dengan segala macam kedustaan itu sudah terbenarkan di hati pasien ini, di hati korban ini. Ya, karena dia sudah terpana dengan cara baru ini atau cara yang menakjubkan ini, di mana orang itu belum pernah kenalan, belum pernah ketemu, langsung dia mengetahui nama kita, tempat tinggal kita. Dan sudah kita sebutkan teknik ini bisa dengan teknik didramatisir, ya. Ya, seperti biasanya dukun-dukun ini sudah menaruh orang-orang di pinggir-pinggir jalan, ya, sehingga ketika korban datang untuk mempertanyakan alamat si dukun ini, maka dia bertanya kepada orang-orang di sekitar. Maka orang-orang sekitar mengatakan, engkau belok sini, jalan terus, nanti ketemu perempatan ini, engkau masuk ke situ. Disitulah rumah si bapak Pulan ini. Ya.
Lalu kemudian orang-orang yang sudah diterapkan atau disiapkan ini mencari jalan lain yang lebih cepat ke tempat sang dukun, lalu dia menceritakan siapa yang datang ini. Ya, ini merupakan trik rekayasa yang dibuat oleh sang dukun. Ya. Yang kedua, biasanya mereka juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan para jin. Ya, sehingga orang-orang yang datang itu mesti ditemani oleh jin qarin, jin yang menemani mereka. Maka ketika mereka datang ke tukang sihir, ke dukun-dukun ini, maka dukun-dukun yang piawai, yang dia bisa berkomunikasi dengan bangsa jin, yang itu tadi sudah kita katakan mereka perlu pengorbanan-pengorbanan yang berlawanan dengan syariat Islam. Ya, sehingga mereka mendapatkan maunah, bantuan dari para syayatin, dari para setan-setan ini. Lalu setan-setan ini berkomunikasi dengan korin-korin tersebut untuk menanyakan namanya, ya bahkan menanyakan tentang nasab keturunannya sampai kepada kakeknya, ya rumahnya di mana, dan kemudian jinnya dukun ini akan membisikkan kepada dukun tersebut tentang nama si fulan dan sebagainya. Ya, maka ini adalah cara bagi mereka untuk menundukkan pasien ini, sehingga nantinya apa yang dikatakan oleh dukun ini, baik itu beneran, baik itu dusta, dibenarkan oleh orang yang datang ini, karena dia sudah terpengaruh dengan trik tersebut. Kemudian ciri yang kedua dari tukang sihir adalah dia mensyaratkan sesuatu sesuatu syarat di dalam pengobatan, di dalam cara-cara yang dia gunakan itu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan penyakit. Ya, ini yang biasa disebut dengan jimat, wafak, wifik, atau lain-lain sejenisnya itu. Ya, atau dia mensyaratkan ya dibawakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sakit. Dibawakan kambing hitam, ayam hitam, ya. Lalu kemudian dikamuflase bahwa ini kambing hitam adalah tempat untuk mentransferkan penyakit yang dirasa oleh pasien. Lalu kemudian dia berbincang dengan sedikit ilmu kedokteran, ya, kemudian sedikit ilmu-ilmu yang mengancam-ngancam jiwa manusia bahwa engkau ini disihir, ya, ini ada penyakit yang merusak jantungmu dan lain sebagainya. Maka engkau kalau mau sembuh besok bawakan kambing hitam atau ayam hitam yang nanti penyakitmu ini akan ditransferkan kepada binatang tersebut. Maka ini adalah kamuflase omongan-omongan yang sesungguhnya adalah tipu daya dari tukang sihir. Namun sebenarnya hal-hal yang dibawakan itu, baik itu binatang, baik itu benda, adalah untuk menunjukkan bahwa kita membawakan hewan-hewan yang dia korbankan untuk jin. Dia menyembelih, dia tidak perlu beli kambing, dia tidak perlu beli ayam, tetapi pasien yang membawakannya. Lalu dia sembelih itu atas nama jin, setan yang telah bekerja sama dengan dia. Dan itulah yang dituju oleh syaitan. Jadi mana syaitan ini dengan ilmu sihir ini membuat pelakunya melakukan kemusyrikan. Yaitu dia melakukan sesaji-sesaji dengan mengorbankan hewan-hewan, mengorbankan sesuatu untuk jin tersebut. Lalu supaya tidak diketahui praktek pengorbanan dia ini kepada jin, lalu dia sebutlah binatang ini untuk transfer, untuk ini, untuk itu, dan lain-lain sebagainya. Namun pada hakikatnya kebanyakan yang mereka lakukan adalah melakukan sesaji terhadap jin-jin yang mereka minta bantuan tersebut. Mereka sembelihlah hewan tersebut. Dan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit, tetapi hubungannya dengan syaitan yang sedang dia bekerja sama tersebut. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, maka dia musyrik. Maka kemusyrikan inilah yang dituju oleh syaitan-syaitan yang bekerja sama dengan para tukang sihir. Ya, mereka menyembelih hewan tersebut, ya, maka pada saat itu lepaslah tukang sihir ini dari imannya, walaupun dia mengaku dia sebagai muslim, walaupun dia berpakaian dengan pakaian muslim, bahkan
pakaian-pakaian para ulama, pakai jubah, ya, pakai surban dan lain-lain sebagainya. Namun ketika dia sudah melakukan sesaji kepada selain Allah tabaraka wa taala, maka ini telah keluarlah dia dari Islam tersebut. Atau sekedar untuk menyenangkan jin-jin tersebut dengan menghinakan syiar-syiar Islam. Ya, ya seperti tukang sihir ini mengatakan, kalau engkau datang kepadaku, engkau bawa Al-Quran, engkau wakafkan kepadaku. Ini terdengar mulia, terdengar agung, orang datang mewakafkan Al-Quran. Ya. Kenapa dia tidak katakan, kalau engkau ingin sembuh maka wakafkanlah mungkin Al-Quran di kampung Pulan, di situ ada pesantren-pesantren yang membutuhkan. Tapi kalau dia mengatakan harus ke saya, diberikan ke saya, maka biasanya Al-Quran itu diambil oleh dia lalu dihinakan. Ya, entah dia buang hajat di atas mushaf tersebut, ya dia menajisi mushaf tersebut, yang itu tanpa diketahui oleh orang yang datang. Intinya dia mensyaratkan dari kesembuhan itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan sakit, baik hubungan itu secara ilmu kedokteran ataupun secara ilmu syariat. Ya, ilmu syariat. Yang ketiga, dia menitipkan jimat, ya, menitipkan jimat atau hal-hal yang dibawa oleh pasien, ya, dengan kamuflase bahwa ini adalah untuk menjaga dia dari jin, dari setan. Ya. Padahal sesungguhnya justru jimat-jimat yang diberikan bahkan dalam bentuk Al-Quran sekalipun, ya, dalam bentuk Al-Quran sekalipun, telah dinukilkan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud bahwa beliau menyatakan bahwa Al-Quran tidak boleh digantung, dikalungkan, disimpan sebagai jimat. Ya, karena Al-Quran itu untuk dibaca dan dipahami maknanya. Apabila dia dijadikan sebagai jimat, maka itu adalah ihanah bil Quran. Itu menistakan Al-Quranul Karim. Ya, bisa jadi orang yang mengalungkan Al-Quran, dia bawa ke tempat-tempat najis, ya, atau terkena najis. Ya, kalau dia taruh di dompetnya, berarti dia kadang-kadang meletakkan Al-Quran itu di tempat-tempat yang buruk. Belum lagi dia jadikan Al-Quran itu yang dalam tanda kutip adalah mushaf. Ya, mushaf benda yang berupa kertas, berupa tulisan tadi, dijadikan sebagai penolong dia selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan makna mushaf kalamullah, tetapi justru mushaf yang berupa benda itu, yaitu berupa lembar-lembarannya yang dituliskan tinta-tinta di situ, yang dia kemudian jahit di kain hitam atau di kain putih, lalu dikalungkan dan lain-lain sebagainya. Maka sesungguhnya perkara jimat ini adalah berfungsi untuk kegunaan tukang sihir, bukan kegunaan orang yang disembuhkan atau orang yang menjadi korbannya itu. Justru ini menjadi manfaat yang sangat besar bagi tukang sihir. Itu apa? Ketika dia memberikan jimat itu kepada pasiennya, maka ketika pasien itu menerima lalu meyakininya, maka jatuhlah pasien ini dalam kemusyrikan, di mana dia meyakini sesuatu penolong selain Allah Subhanahu wa taala dari benda-benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa memberikan manfaat. Ya. Dia menggantungkan kesembuhannya dengan, ya, benda-benda tadi, tidak selain Allah. Maka pada saat itu hancurlah semua nilai-nilai ibadah dia. Salatnya pasien tersebut, saumnya pasien tersebut, baca Al-Qur'annya pasien tersebut, maka tidak lagi bermanfaat. Karena telah terhapus dengan kesyirikan dia ketika menerima jimat tersebut. Ya, karena telah sampai kepada kita cerita-cerita di mana ada orang yang hafizul Quran, hafal Al-Quranul Karim, namun kesurupan. Ya, kemasukan jin, bisa dikuasai oleh jin. Ternyata setelah diperiksa dia membawa jimat. Ya, banyak para ikhwah kita yang belum memiliki bekal ilmu yang luas, mereka menghafal Al-Quran. Lalu kemudian mereka mengembara untuk menuntut ilmu. Lalu di kampungnya dikatakan, engkau akan masuk ke kota Jakarta, engkau akan masuk ke kota Surabaya. Itu tempat banyak sekali preman-preman dan sebagainya. Maka kalian harus membentengi diri.
Bagaimana caranya guru? Dikasihlah oleh guru tersebut jimat. Nanti kalau engkau pakai jimat ini, engkau tidak akan bisa dilumpuhkan. Engkau akan menjadi kebal, engkau akan tidak terlihat, dan lain-lain dari petuah-petuah tersebut. Maka jadilah orang-orang yang menyimpan jimat ini menyandarkan dirinya kepada selain Allah, bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menyerahkan perlindungan dirinya, dia menyerahkan kesembuhannya, dia menyerahkan kehebatannya kepada benda-benda yang benda-benda tersebut tidaklah bergerak kecuali atas kemauan orang yang memakainya. Ya, jimat-jimat itu tidak bermanfaat, tidak memberikan mudarat sedikit pun. Maka jatuhlah mereka kepada kesyirikan. Nah, kalau seseorang sudah melakukan kesyirikan, maka semua amal perbuatan dia tidak bernilai, alias kosong. Salatnya menjadi kosong, saumnya menjadi kosong. Pada saat itulah para dukun ini, para normal ini begitu mudahnya untuk menguasai pasiennya. Ya, memerintahkan jin-jin mereka untuk beroperasi kepada pasien tersebut kapan dia mau. Ya. Dia bilang kalau dia lihat dompetnya mulai tipis, wah dia butuh asupan dari pasien tersebut. Tinggal dia kirimkan khadam-khadamnya, pembantu-pembantu setan jinnya. Engkau ganggu si fulan. Maka jin ini leluasa mendatangi pasien tersebut karena pasien ini tidak ada benteng solatnya, tidak ada benteng saumnya. Walaupun pasien ini sudah solat, sudah saum, tapi apa? Nol di sisi Allah, tidak memiliki nilai. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman ya di dalam surah Az-Zumar, dikatakan lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Jikalau sekiranya engkau wahai Muhammad melakukan kemusyrikan, la yahbatanna amaluk, maka niscaya amalmu itu hancur, tercerai-berai, tidak bernilai. Itu Rasulullah SAW seandainya beliau melakukan kemusyrikan dan beliau dijaga dari kemusyrikan. Tapi Allah memberikan permisalan. Seandainya manusia yang paling hebat amalnya, yang tidak terputus, ghairu mamnun, lalu melakukan kemusyrikan, maka kata Rasulullah, maka amalmu habis. Maka bagaimana dengan orang-orang yang sungguh sangat sedikit amalnya lalu menerima perbuatan-perbuatan syirik dengan menerima jimat-jimat tersebut. Ya, bahkan jimat-jimat itu disangka sebuah kemuliaan, ya seperti dengan menuliskan Al-Quranul Karim. Ya, namun banyak juga yang dituliskan adalah Al-Quranul Karim tapi disertai dengan rumus-rumus sihir. Ya, yaitu seperti tulisan yang terpotong-potong. Yang sebenarnya itu adalah sebuah ungkapan, rumus tentang sebuah ungkapan. Ya, semisal ditemukan dia menulis ayat-ayat Al-Quran terang benderang, tapi di sampingnya dia tulis huruf jim, huruf shin, huruf qaf yang terputus-putus, dikasih bintang-bintang, dikasih apapun bentuk-bentuk itu. Nah, ini kalau dikembalikan kepada kamusnya tukang sihir, rumus-rumus itu ternyata ucapan-ucapan ini adalah menghinakan Al-Quran. Dia katakan di situ sesungguhnya ayat ini adalah kedustaan, sesungguhnya ayat ini adalah hina. Lalu dia tulislah ayat Al-Quran. Tapi kita tidak bisa membaca ungkapan tersebut, ya karena ditulis dengan rumus-rumus. Itu banyak di antara perilaku tukang sihir, sehingga orang menyangka dia adalah seorang yang mulia menuliskan Al-Quran. Namun ternyata dia menuliskan hinaan-hinaan di dalam bentuk rumus-rumus. Ya, mungkin dahulu kalau kita pernah belajar di kepramukaan, ada namanya sandi rumput, ya, ada sandi ini, sandi itu. Nah, para tukang sihir ini pun memiliki nama-nama sandi untuk menyembunyikan kedustaan mereka. Ya. Maka itu cirinya. Nah, kalau seandainya kita mendapatkan ciri-ciri dukun ini pada seseorang, kita seumpama husnuzon, orang ini adalah pengobat herbal misalnya, pengobat tradisional. Tapi ketika kita datang, kita sudah melihat ciri-ciri ini, maka hendaklah kita lari atau hendaklah kita menghindar. Ya, tidak lagi meneruskan itu. Ya, kalau kita tidak tahu. Tapi kalau seandainya ciri-ciri yang tadi kita sudah sebutkan,
Lalu seseorang ini tetap melanjutkan ya bermuamalah, bergaul dan menyerahkan urusan-urusan sakitnya, urusan jodohnya, urusan bisnisnya kepada orang-orang yang terindikasi dukun tadi atau tukang sihir atau paranormal atau supranatural dan lain-lain dari nama-nama tersebut. Lalu dia bertanya kepada tukang sihir tadi, dukun tadi, lalu dia benarkan. Nah, inilah judul besar kita. Jadi tasdiq as-sahir, membenarkan tukang sihir, berarti ada sesuatu yang diungkapkan oleh tukang sihir. Nanti begini, nanti begini. Lalu dia benarkan, dalam arti apa? Dia laksanakan petuah tersebut. Lalu dia tanya lagi. Lalu bagaimana selanjutnya, wahai dukun, wahai mbah, wahai syekh, wahai guru, misalnya, lain-lain sebutan itu. Ya. Ditanya lagi, lalu dijawab lagi oleh tukang sihir ini. Lalu dia benarkan lagi, oh iya, insya Allah saya lakukan, insya Allah saya perbuat. Ya. Maka ini permasalahan. Bagaimana kondisi orang ketika terjadi perkara ini? Maka di sini qala Ibnu Bas, berkata Syekh bin Bas. Falhasilu, maka kesimpulannya kata beliau, annaha ulai, bahwa sesungguhnya tukang-tukang sihir ini, dukun-dukun, paranormal, ya, orang-orang pintar yang disebut tadi, yu'allimuna an-nasa, mereka mengajarkan kepada manusia ma yadurruhum, sesuatu yang memudaratkan mereka. Itu apa? Yaitu sesuatu yang menyelisihi syariat Allah. Ya, sesuatu yang justru menghancurkan iman mereka dengan percaya kepada perkara-perkara yang dimaui oleh syaitan. Wala yanfa'uhum, dan sama sekali tidak bermanfaat kepada mereka. Jadi berbahaya. Jadi ketika orang datangin dukun paranormal, sesungguhnya berbahaya. Kenapa? Karena dukun itu memberikan mudarat. Apa yang diajarkan tidak bermanfaat. Ya. Dan mereka melakukan itu buat apa? Mereka memudaratkan pasiennya, mengajarkan sesuatu yang tidak manfaat. Tujuannya adalah hatta ya'kulu amwalan nas, sehingga mereka bisa memakan harta manusia. Dengan itu mereka dapat bayaran. Ya, dengan itu mereka dapat penghargaan. Bisa jadi tidak dibayar. Ya, banyak kamuflase. Oh, saya ini ikhlas. Engkau tidak usah bayar. Kau pulang saja. Tapi dengan itu nama sang tukang sihir ini menjadi masyhur. Ya, menjadi masyhur. Ya, sehingga di pasien-pasien berikutnya yang lebih besar bayarannya, maka dia terima. Ya, maka dia terima. Atau dia menjadi bintang-bintang iklan. Ya, dibayar dengan bayaran-bayaran mahal. Atau dia jadi pembicara, dia dibayar mahal. Ya, dengan apa? Dengan datangnya kita di situ. Lalu membenarkan omongan-omongan dia ini. Maka ini ya'kuluna amwalan nas. Mereka ingin makan harta manusia dengan cara yang batil. Bil batili. Hatta ya'isu ma'an nas bil batil. Sehingga mereka bisa hidup bersama manusia itu dengan cara yang batil. Dengan memakan harta manusia dan mendustai mereka, ya, menipu mereka. Nah, karena itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengetahui betul mudarat dari perbuatan sihir ini. Maka Allah memberikan batasan yang sangat kuat supaya mudarat dan hal-hal yang tidak bermanfaat dari tukang sihir ini terhalang, tercegah terjadi kepada manusia. Maka syariat mengatakan fa'idha sadaqahum man yas'aluhum, fa'idha sadaqahum man yas'aluhum, apabila membenarkan kepada tukang sihir ini, man seseorang, yas'aluhum yang bertanya kepada tukang sihir ini, fi da'wa ilmil ghaib, dengan pengklaim bahwa dia mengetahui perkara gaib. Bahkan dia sebelum ngapa-ngapain dia sudah takut-takuti orang. Wah, engkau ini, saya lihat auramu ini buruk. Engkau ini diikuti oleh syaitan. Engkau ini disantet. Engkau ini ada yang ngerjainmu. Ya, hal-hal yang menakutkan. Ya, padahal itu tidak terlihat. Tidak terlihat, tapi dia berpura-pura
mengklaim bahwa orang ini diganggu, orang ini disihir, orang ini disantet. Ya, supaya apa? Ya tadi, supaya orang ini ketakutan, maka segala apa yang dikatakan oleh dukun ini termakan oleh dia. Maka kalau ada orang bertanya kepada dukun tersebut dan dia mempercayai ya tentang klaim dukun tersebut dari hal-hal gaib ya yang tidak bisa dibuktikan secara kasat mata, maka mereka adalah kufrun, telah menjadi kafir. Jadi ini berkaitan dengan orang yang menggunakan jasa sihir. Kalau tukang sihirnya sudah kita bicarakan di pertemuan yang lalu. Sekarang yang kita bahas adalah bagaimana orang yang menggunakan jasa-jasa tukang sihir ini. Maka kalau dia bertanya kepada dukun tersebut dan membenarkannya, maka dia kufrun, telah menjadi kafir, mithluhum, seperti sama dengan tukang sihir tadi. Dia tidak mempelajari sihir, tapi dia menggunakan jasa sihir. Dia bertanya, dia lakukan ya segala petuah-petuah dari tukang sihir ini, maka kedudukan dia adalah sama. Ya. Karenanya kata beliau, amma mujaradatus su'al la yajuz. Ya. Kalau itu dia cuma penasaran, sekedar ingin tanya, ya, sekedar ingin tanya saja, maka ini pun la yajuz, haram, tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh, dia cuma tanya saja walaupun dia tidak membenarkannya. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu wasilatun ila tasdiqihim. Karena yang demikian itu menjadi wasilah untuk membenarkan tukang sihir ini. Tadinya dia mau coba-coba saja, mau ngetes-ngetes. Tapi bisa jadi dukun ini piawai ngomong. Ya, dibungkus dengan ilmu medis sedikit, ya, dengan memberikan ketakutan-ketakutan. Ya, sementara yang bertanya ini bukan ahli agama, bukan orang yang mengerti agama, maka tadinya cuma penasaran, lambat laun membenarkan. Ya, karenanya segala sarana yang bisa menjatuhkan orang kepada perkara yang diharamkan, bahkan yang menjadi kekafiran, maka itu dilarang. Maka bertanya kepada dukun paranormal tidak boleh. Ya, termasuk membaca tulisan-tulisan mereka. Ya, termasuk mendatangi situs video-video mereka, ya, atraksi-atraksi mereka. Enggak boleh. Ya. Karena kadang-kadang kita dengan trik-trik tersebut, ya, dengan cara-cara tersebut seakan-akan kita membenarkan. Membenarkan, ya, karena kita tidak tahu trik-trik mereka. Ya, seakan-akan itu sesuatu yang realita, yang real terjadi, padahal itu adalah kedustaan. Ya, maka termasuk bertanya di sini adalah mengklik, membuka, menyaksikan siaran-siaran mereka itu. Ya, tidak boleh. Ya. Seandainya ada acara di televisi menampilkan para dukun ini untuk diwawancarai dan sebagainya, untuk minta beratraksi, maka tidak boleh kita menontonnya. Ya, karena ini akan menjadikan dia viral, akan menjadikan dia terkenal, dan akibatnya akan banyak orang yang datang. Ya. Karenanya dengan tegas diriwayatkan dari Imam Muslim, ya, di dalam kitab Sahih Muslim, kitab hadis, an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sanadnya sampai kepada para istri Nabi. Mereka meriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ata, barang siapa yang mendatangi arrafan, paranormal, dukun, ya, tukang-tukang sihir itu, lalu fasa'ala, dan orang ini bertanya kepada dukun tadi, kepada arraf. Makanya di dalam bahasa Arab namanya juga arraf. Arraf itu dari kata-kata ma'rifah, itu orang-orang yang ngaku-ngaku tahu. Kalau bahasa kita orang pintar, orang-orang yang mengaku pintar. Pintar di sini maksudnya pintar kebablasan, sehingga tahu perkara-perkara gaib, ya, yang tidak bisa nampak oleh mata. Nun jauh di sana, dia bilang begini begitu, ya.
dengan segala trik dan olah bicara sehingga menakjubkan bagi orang. Dia tanya an syai'in tentang satu permasalahan, sesuatu ya, apa saja yang dia tanya kepada dukun tersebut, maka kata Rasulullah SAW, lam tuqbal, tidak diterima lahu bagi orang yang bertanya tadi, salatun, salatnya. Salat apa aja, mau dia salat sunnah, mau dia salat wajib, ya, mau dia salat tahajud, tidak diterima oleh Allah Ta'ala selama arba'ina yauman, 40 hari. Itu cuma tanya saja, dia tidak mempercayainya, dia tidak melaksanakan petuah-petuahnya, hanya penasaran saja, nanya atau melihat. Maka kata beliau, ini adalah satu ancaman yang sangat keras. Ya, karena apalah arti hidup kita ini kalau tidak sholat? Atau kemudian kita sholat tapi nilai sholat kita tidak ada, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada ancaman yang paling berat kecuali telah ditegaskan oleh Allah, sholat engkau tidak diterima. Nah, itu buat apaan? Ya. Wahada, dan perilaku ini kata beliau, idza lam yasduq, ketika dia tidak, atau yusaddiq, dia tidak membenarkan dukun itu. Dia tidak membenarkan, dia cuma penasaran saja, tahu saja, tidak dilaksanakan juga, ya sekedar iseng, ya iseng ini pun nggak boleh, ya. Wa amma ma fi ba'di nusahi kitab tauhid, dan telah juga adapun di sebahagian kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh para ulama, ada tambahan riwayat, ya, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu, fasaddaqahu. Ada orang tanya kepada dukun lalu dijawab oleh dukun, lalu dia benarkan ucapan dukun tersebut, fasaddaqahu, dia benarkan ucapan dukun tersebut, fahadza ghairu mahfuz, maka riwayat tambahan dia membenarkan dukun tersebut ini tidaklah dihafal oleh para periwayat hadis, ya. Jadi ada ucapan man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Jadi tambahan fasaddaqahu, dia benarkan ini tidak ada sebenarnya, ya. Kalau dalam riwayat apa? Riwayat bahwa sholatnya tidak diterima 40 hari. Sebab tidak diterimanya sholat 40 hari itu tidak ada persyaratan dia membenarkan. Artinya dia cuma nanya saja, penasaran. Dia tidak benarkan ketika dijawab oleh dukun ini. Dukun ini ngibul saja misalnya. Tapi dia tanya dukun. Terus dia pulang, dia tidak laksanakan semua perkara dukun tersebut. Nah, ini sudah menyebabkan sholatnya 40 hari. Adapun tambahan fasaddaqahu dengan syarat dia membenarkan dukun ini, baru sholatnya tidak diterima selama 40 hari, maka ini adalah riwayat yang tidak benar atau tidak dihafal oleh para penghafal hadis. Mereka hanya mengatakan fasa'alahu an syai'in faqat. Itu sampai kepada orang ini bertanya kepada dukun tentang sesuatu saja. Tidak ada tambahan fasaddaqahu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka jangan iseng-iseng, ya, kalau ada cara-cara perdukunan tersebut. Kecuali para ulama yang memang mereka ingin mengetahui hakikat seseorang ini. Orang ini dukun apa bukan? Ya. Dengan ilmu mereka, sehingga mereka tahu apa yang diomongkan, apa yang diceritakan oleh dukun ini sebagai investigasi, ya. Ditanya, tapi pertanyaan ini untuk mengetahui hakikat dia. Karena yang datang ini orang alim, orang ngerti, orang yang punya pengetahuan agama luas, sehingga tahu dia apa yang diomongkan ini berarti dia dukun. Yang dengan itu dia akan merekomendasikan kepada para penguasa untuk menindaklanjuti perbuatan itu. Tapi kalau orang-orang awam yang tidak punya ilmu, hanya sekedar penasaran, tidak ada konsekuensi dia di dalam pertanyaan-pertanyaan itu, atau melihat acara-acara tersebut kecuali hanya untuk hiburan-hiburan, maka tidak boleh.
Adapun kata beliau, amma idza saddaqahu, adapun tambahan dengan membenarkan, ya, ada tambahan membenarkan tapi konsekuensi dosanya bukan lagi diterima, tidak diterima salatnya 40 hari. Ada tambahan idza saddaqahu, jika dia membenarkan dukun tersebut. Dia tanya lalu dia benarkan, maka ada datang dalam riwayat hadis yang lain. Ya, yaitu apa? Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Lalu dia tanya dukun, lalu dikasih tahu oleh dukun tersebut, dijawab, lalu dia benarkan, dia laksanakan petuahnya, maka hadis yang sahih tentang itu adalah faqad kafara, maka dia telah kafir bima unzila ala Muhammadin, dengan apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran, Al-Islam. Berarti dia telah kafir, keluar dari Islam. Maka fasu'aluhum wa ityanuhum, maka bertanya kepada dukun dan mendatangi dukun tersebut, termasuk mengklik situs mereka, web mereka, ya, lihat tontonan-tontonan mereka, itu adalah wasilatun ilal kufri. Itu menjadi wasilah, sarana yang bisa menyebabkan orang jatuh kepada kekufuran. Awalnya cuma iseng-iseng tanya-tanya, tiba-tiba terpengaruh dan terjerumus, akhirnya menggunakan jasa mereka, ya, membenarkan mereka, mengagungkan dukun-dukun tersebut, maka dia telah kafir, wa huwa muharramun, maka ini diharamkan. Ya. Jadi berbahaya, hati-hati kaum muslimin. Ya. Jadi ada dua tadi konsep hukum. Kalau dia datang ke dukun bertanya, tapi sekedar itu saja dia pulang, maka itu sudah cukup 40 hari sholatnya tidak diterima. Tapi kalau dia bertanya, lalu dia benarkan ucapan dukun, maka dia telah kafir. Dia sama saja dengan tukang sihir tersebut. Ya, karenanya disebutkan di dalam tempat-tempat yang lain bahwa hanya iseng bertanya, ya, iseng bertanya, tidak ada keinginan untuk membenarkan, maka ini sudah menjadi wasilah, menjadi sarana ila idhari amrihi, yaitu tadi membuat mereka viral. Kita tanya, ya, di situ iseng nanya, ya. Apalagi kalau di web-web, ya, atau di situs YouTube ditanya, ini semakin membuat izhar amrihi, jadi membuat perkara dia semakin tenar, semakin viral. Wa isharu amrihi, menjadi masyhur dia, menjadi terkenal, hatta yaqsiduhun nas, sehingga lambat laun dia didatangi oleh orang-orang, karena kita meramaikan, mengklik dia, menonton perkara-perkara dia tersebut. Dan sekarang banyak para dukun ini berjubah ulama, ya, sehingga orang menyangkanya seorang ulama. Ya, ada adegan dia, ya, mendatangi tukang sihir, padahal dia tukang sihir itu sendiri. Ya, dia ditembak tidak mempan dan lain-lain sebagainya. Ya. Ada acara uji jimat, ditaruhlah jimat itu di dalam gelas, misalnya ditembak, ternyata gelasnya tidak pecah, maka ini acara-acara tukang sihir, maka kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai terlibat di dalam menyaksikan tayangan-tayangan seperti itu, ya, apalagi mendatanginya secara langsung. Lalu ada pertanyaan, kalau tadi dikatakan kafir tadi, itu kafir kecil apa kafir besar? Ya. Apakah bertanya kepada dukun lalu membenarkan petuahnya, melaksanakan petuah-petuah dukun tadi, menggunakan jasa dukun lalu membenarkan dukun, itu kafir besar apa kafir kecil?
Maka ketika ditanyakan kepada beliau, apakah itu kafir besar dalam arti murtad keluar dari Islam? Maka Syekh menjawab, "Na'am, iya." Ya. Jadi itu bukan makna mengkafiri nikmat ya, tapi ini kafir dari Islam. Jadi keluar dari Islam, yaitu kafir besar. Maka kata beliau, "Na'am, iya." Hadza az-zahiru, dan inilah yang paling nampak ya. Karena apa? Li'annahu tasdiqu fi ilmil ghaib, karena membenarkan dia di dalam ilmu ghaib. Jadi ilmu ghaib itu apa? Ilmu yang tidak hadir kita di situ. Kita sudah sebutkan perkara gaib itu apa? Perkara gaib itu diantaranya pertama adalah berita-berita yang dahulu kita tidak pernah ada di situ, yang sudah terjadi, yang kita tidak ada di situ. Ya, cerita para nabi, cerita umat-umat terdahulu. Ya. Lalu dia cerita tentang kisah-kisah terdahulu. Ketika ditanya, apa dasar Anda? Wah, dia bilang tersingkap gaib kepada saya. Ya. Maka ini gaib karena kita tidak ada pada masa itu. Bagaimana kita bisa menceritakannya? Maka kita bisa menceritakan perkara masa lalu kalau ada berita yang sampai kepada kita. Kalau tidak ada, maka tidak boleh kita ceritakan. Tidak boleh kita mengada-ngada. Ya. Seperti orang mengatakan Zulaiha menikah dengan Yusuf. Kalau ditanya, di mana itu cerita Zulaiha menikah dengan Yusuf? Tidak ada di dalam Al-Quran pun, tidak ada di dalam hadis pun, tidak ada. Dan sampai diyakini, ya, sampai ada orang berdoa di dalam pernikahan, Allahumma allib bainahuma kama allabta baina Yusuf wa Zulaiha. Ya Allah, satukanlah pasangan hidup ini sebagaimana engkau menyatukan Yusuf dengan Zulaiha. Padahal tidak disebutkan, tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis bahwa Nabi Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaiha. Dan Zulaiha adalah cerita tentang seseorang yang mengkhianati suaminya. Maka ini tidak pantas disatukan dengan Nabi. Ada yang bercerita bahwa tongkatnya Nabi Musa itu dari jenis kayu ini, kayu itu. Sehingga banyak orang berdusta dengan kayunya Nabi, tongkat Nabi Musa ini, sampai orang jual tasbih itu. Dia katakan, oh ini adalah kayunya dari tongkatnya Nabi Musa. Ya. Padahal tidak disebut di Al-Quran jenisnya kayu apa. Apakah kayu ulin, apa kayu meranti, kayu ini, kayu jati, tidak ada disebut. Hanya disebut asa, tongkatnya Nabi Musa. Maka orang-orang yang bercerita tentang masa lalu tidak memiliki standar berita, berarti ini mengaku-ngaku perkara gaib. Yang kedua, perkara gaib itu apa yang diceritakan nanti terjadi, yang kita sudah tidak ada di situ. Cerita tentang masa depan. Nah, itu tidak boleh kita ngarang-ngarang. Cerita tentang Dajjal, cerita tentang Imam Mahdi, ya, cerita tentang hari kiamat. Gak boleh ngada-ngada di situ. Dan tidak boleh direkayasa, ditafsir-tafsirkan. Ya, banyak orang bercerita tentang hari kiamat, masalahnya ini, masalahnya itu, kemudian mereka tentukan, oh ini maksudnya adalah si Saddam Hussein, oh ini maksudnya adalah Raja Mekah, Raja Arab Saudi, dan lain-lain sebagainya. Ya. Padahal mereka tidak memiliki referensi tentang perkara tersebut, hanya menebak-nebak. Ya. Kemudian yang ketiga tentang masalah gaib adalah kehidupan setelah kematian, tentang alam barzah, tentang akhirat. Ya. Ya. Kemudian yang paling tinggi adalah tentang Allah. Ini perkara-perkara gaib. Ya. Maka membenarkan orang-orang yang mengaku-ngaku dalam arti tidak punya referensi tentang ilmu gaib, ini diantara hal yang banyak merubah agama seseorang. Ketika orang berbicara asal-asalan tentang ilmu gaib, tentang perkara-perkara gaib, sehingga berubahlah Allah, berubahlah agama ini, ya. Karena orang berbicara asal-asalan di dalam masalah gaib, dan itu banyak sekali dilakukan oleh tukang-tukang sihir. Ya, maka inilah yang menjadi sebab mereka menjadi kufur akbar. Lau sadaqahu fi hadhihi al-qadiyah allati sa'alahu anha wa tata'allaqu mathalan bi ilaji maridihi wa ma sadaqahu fi da'wa ilmi al-ghaib.
Ya, ya bahkan kadang-kadang itu berhubungan dengan sakit seseorang. Ya, kadang-kadang dukun ini bercerita tentang sesuatu yang mengada-ngada tentang sakit orang. Bahaya ya, bukan hanya kedustaan, tetapi bisa menyebabkan orang yang sakit ini tambah parah ya, karena kesalahan di dalam pengobatannya hanya dengan omongan-omongan tanpa dasar ya. Ya, kalau yang didakwahkan itu adalah atau yang diklaim itu adalah perkara-perkara kecil, kata beliau itu adalah bahagian. Ya, kadang-kadang dia berdosa untuk masalah-masalah kecil, tapi lambat laun nanti merembet kepada hal yang besar, termasuk perkara-perkara ilahiyah, ya, perkara kerasulan, ya, perkara agama ini diceritakan oleh dia tanpa pengetahuan yang benar. Lalu ketika beliau ditanya, ada kata mereka orang yang mengatakan bahwa kufur yang dimaksud mendatangi dukun itu adalah kufur kecil. Ya, mengkufuri nikmat ilmu, ya, bukan mengkufuri Allah. Ya. Tadinya nikmat kedokteran dia ingkari, dia datang masuk percaya kepada ucapan dukun. Itu bukan mengkufuri Allah, tapi dia masuk kepada kufur nikmat, kufur kecil. Apakah ini benar? Maka beliau mengatakan laisa bizahirin. Laisa bizahirin. Kata beliau itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Bukan kufur asghar. Itu pernyataan yang tidak benar. Ya, karena telah jelas tentang larangan dan ucapan dari firman Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Tidaklah Nabi Sulaiman kafir, tapi yang kafir itu adalah syaitan karena dia mengajarkan perdukunan. Ya, lalu di sini ada masalah kecil yang ditanya tentang pembenaran orang belajar sihir. Katanya ada hadis yang mengatakan ta'allamu as-sihra wala ta'malu bihi, tapi jangan diamalkan. Kalian boleh belajar sihir tapi jangan diamalkan. Maka kata beliau, hadzal hadisu batilun la asla lahu. Hadis ini batil. Tidak ada satu referensi pun yang menunjukkan ada ucapan Nabi seperti ini. Artinya tidak ditemukan di dalam kitab-kitab hadis. Maka la yajuz ta'allumi sihr, tidak boleh belajar sihir. Walal amal bihi, dan juga tidak boleh mengamalkannya. Dzalika munkarun. Riwayat ini mungkar, ya. Tidak sesuai dengan yang lebih sahih karena telah jelas Allah katakan para syaitan yang mengajarkan sihir dan orang-orang yang belajar itu telah menjadi kafir, ya. Maka ini kita berlindung dari perkara demikian. Terakhir, ada satu masalah yang terjadi, yaitu diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Ya, pernah terkena sihir. Itu telah datang dalam hadis yang sahih. Ya, bahwa Rasulullah SAW disihir. Maka pertanyaannya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Rasulullah SAW dari keburukan yang datang dari manusia? Allah taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat ke-68, wallahu, dan Allah ya'simuka, menjaga engkau Allah kepada engkau Muhammad, minan nasi, dari manusia. Itu Allah menjaga Rasulullah dari keburukan manusia. Nah, ini Allah sudah mengatakan Allah menjaga, tapi bagaimana Rasulullah itu disihir? Ya, padahal riwayatnya sahih. Bagaimana perkara ini? Ya. Bahkan juga dikatakan in tattabi'una illa rajulan mashura. Kalau kita benarkan bahwa Rasulullah pernah disihir, berarti benar dong ucapan orang-orang kafir yang mengatakan in tattabi'una, tidaklah yang kalian ikuti itu illa, kecuali rajulan, laki-laki, mashuran, yang pernah tersihir, yang terkena sihir.
Bagaimana meluruskan riwayat ini bahwa Rasulullah pernah kena sihir? Ya. Maka kata para ulama, tersihirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada masa istaqarral wahyu, ya, telah kokohnya wahyu, wastaqarrar risalah, dan telah kokohnya risalah. Jadi dari awal Rasulullah sampai dengan sumber-sumber wahyu yang sudah datang dan kokohnya risalah, wa qamat dalailun nubuwah. Orang-orang sudah meyakini Rasulullah SAW sebagai nabi, wa sidqur risalah, dan Allah juga sudah memenangkan kaum muslimin dari penghinaan orang-orang kafir. Ya. Barulah setelah itu Allah berikan ujian kepada umat ini. Ya, juga salah satu hal yang menunjukkan kemanusiaan Rasulullah SAW, maka ta'arada lahu sahsun minal yahud. Datanglah seorang dari orang Yahudi, yud'a, yang dia dipanggil Labid ibnu al-A'sam. Labid ibnu al-A'sam. Ini seorang Yahudi namanya Labid. Lalu dia fa'amila lahu sihran. Lalu dia berbuat sihir, membuat sihir untuk Rasulullah. Fi mushtin, di sisir yang dipakai oleh Rasulullah. Wa musyatatin, dan juga rambut-rambut Rasulullah yang menempel di sisir tadi. Jadi sisirnya Rasulullah ini dicuri, diambil. Dan ada bekas-bekas rambut-rambut Rasulullah yang menempel di sisir tersebut. Fasara yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala ba'da syai', maka kemudian jadilah Rasulullah itu seperti dihayalkan melakukan sesuatu bersama istri-istri beliau atau bersama istri beliau, walam yaf'alhu, tapi Rasulullah tidak melakukannya. Jadi seakan-akan beliau menjima mendatangi istri beliau, tapi perbuatan itu tidak terjadi. Lakin lam yazal bihamdillahi ta'ala aqluhu wa syu'uruhu wa tamayyuzuhu ma'ahu fima yahdutsu bihin nas. Namun perbuatan beliau, akal beliau, perasaan beliau, ya, beliau bisa membedakan apa yang terjadi di antara manusia. Ya. Sihir itu hanya menyebutkan Rasulullah mendatangi istri beliau tapi tidak mendatangi. Beliau mendatangi istri beliau halal. Beliau tidak mendatangi istri beliau halal. Jadi pengaruh sihir itu tidak signifikan merubah kebenaran wahyu. Sementara ketika berhubungan dengan manusia, beliau bisa menyelesaikan urusan manusia walaupun beliau terkena sihir. Ya. Sehingga hal ini pun terjadi tidak merubah syariat. Ya, karena mendatangi istri boleh, tidak mendatangi istri juga boleh. Ya, maka diceritakan Rasulullah itu seperti dihayalkan mendatangi istri, tapi ternyata tidak. Nah, apa itu pengaruhnya di dalam perkara din? Sementara perasaan beliau, akal beliau, ya, beliau masih bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang harus dikatakan, apa yang terjadi di antara manusia. Wa yukallimun nasa bil haqq alladhi awhallahu ilaihi. Rasulullah masih bisa berbincang kepada manusia dengan perkara hak dalam agama. Jadi sihir itu tidak mampu secara signifikan merubah syariat, ya, tetapi hanya membuat sesuatu kekonyolan lah istilahnya, suatu perbuatan yang tidaklah signifikan di dalam perkara agama. Lakinnahu ahsya bisai'in athara alaihi ba'dul athar ma'a nisaihi. Ya, jadi pengaruhnya itu hanya beliau merasakan ada beberapa perkara yang terjadi di antara istri beliau. Kama qalat Aisyah menceritakan ketika kondisi Rasulullah disihir itu, annahu kana yukhayyalu ilaihi annahu fa'ala ba'd asy-syai' fil bait ma'a alihi. Itu Rasulullah dihayalkan dengan sihir tersebut, ya, bahwa beliau melakukan sesuatu di rumah beliau bersama istri beliau. Wa huwa lam yaf'alhu, tapi beliau tidak melakukannya. Nah, itu seketika itu. Lalu seketika itu faja'ahul wahyu. Lalu datanglah wahyu kepada Rasulullah SAW min Rabbi, dari Rabbnya, biwasitati Jibril,
biwasitati Jibril, dengan wasilah malaikat Jibril. Fa akhbarahu bima waqa'a, lalu Jibril menghabarkan apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Ya, fa ba'atha man istakhraja dzalika syai' min bi'rin li ahadil ansar, lalu Rasulullah memerintahkan salah seorang dari orang Ansar untuk mengeluarkan benda sihir dari sebuah sumur yang ada di Ansar. Fa'atlafahu, lalu dihilangkanlah, dibuanglah ikatan sihir tersebut. Wazala anhu, maka hilanglah pengaruh sihir itu kepada Rasulullah. Sehingga kehendak Allah menjadikan sihir itu ada pada Rasulullah untuk menjelaskan tentang benarnya hakikat sihir. Jadi orang yang menafikan sihir, maka dia akan berhadapan dengan contoh model yang langsung kepada Rasulullah. Ya, bahwa ada pengaruh sihir tersebut. Ya, maka orang belajar sihir ini benar-benar memudaratkan, karena realitanya memang terjadi sampai-sampai Allah menjadikan Rasulullah sendiri sebagai model orang yang terkena sihir. Ya, dan ini juga menjadi sebab nuzul Allah menurunkan suratil muawwidzatain, yaitu dua surah al-muawwidzat, dua surah perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Maka kalau kita mendapatkan pengaruh di dalam tubuh kita, kalau itu pengaruh luar, ya, seperti ada sakit di badan atau kita dihayalkan di dalam pandangan kita di luar, seperti ini seperti itu, maka banyakilah baca surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu pengaruh-pengaruh dari luar. Ya. Kita khawatir terkena sihir, tapi sihir belum datang. Kita khawatir terkena virus, ya, terkena penyakit, maka perbanyak membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Adapun kalau sudah masuk ke dalam tubuh, sudah berpengaruh di dalam tubuh, maka yang diperbanyak apa? Membaca Qul a'udzu birabbin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Itu dia sudah masuk ke dalam dada. Dia sudah memberikan waswas, membuat orang kesurupan. Ya, sudah ada di dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh. Penyakit sudah masuk ke dalam tubuh, maka perbanyak membaca Qul a'udzu birabbin nas. Maka dua surah ini penjagaan luar dalam, ya, penjagaan luar dalam. Maka sebagai modelnya langsung Rasulullah SAW dikenakan sihir, lalu sihir itu hilang dengan bacaan Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi sama sekali tidak menghancurkan agama dan tidak menjadikan Rasulullah tersihir sebagaimana tersihirnya orang-orang yang tersihir sehingga merubah perilakunya tentang halal haram dan sebagainya. Maka Rasulullah tidak demikian. Ya, beliau terkena pengaruh sesuatu yang halal dilakukan, ditinggalkan pun halal. Ya, tidak ada pengaruh terhadap din. Ya, sehingga tidak menyebabkan berlawanan dengan firman Allah yang mengatakan tidaklah ada Rasulullah itu orang yang disihir. Nah, sampai di sini penjelasan kita tentang apa yang tersisa dari permasalahan sihir yang bisa dijelaskan di dalam kitab ini. Kalau ada pertanyaan tentang perkara-perkara yang mungkin belum dibahas atau belum ada tentang sihir atau hal-hal yang berkaitan dengan nawaqid Islam yang lainnya, maka falyatafadhal maskur, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kan sering ada, ini agak beda. Jadi sekarang kan sering ada pengumpulan Quran gitu ya, atau pengumpulan apa gitu, dan harus lewat situ gitu. Dan biasanya pengumpulan Quran agak gampang, wakaf Quran kemana gitu. Tapi kalau kita mau wakafin Quran, dia nggak mau, harus bayar segini. Dan itu gimana tuh? Iya. Jadi sekarang ada teknik marketing orang untuk jualan Al-Quran
dalam jumlah yang banyak dan memotivasi orang untuk beli Al-Quran, yang kemudian Al-Quran ini diwakafkan. Ya, artinya dibeli oleh seseorang, nanti dia merekomendasikan, nanti tolong Al-Quran ini dikirim ke pesantren ini, misalnya ke tempat lembaga tahfidz ini dan itu. Maka wallahu alam di dalam perkara ini dia menjadi sarana. Jadi akad kita kepada dia adalah membeli sekaligus menjadikan dia sebagai wakil untuk mendistribusikan mushaf tersebut, ya. Mendistribusikan mushaf tersebut. Jadi posisi dia adalah penjual dan kemudian dia mendistribusikan. Maka hal tersebut diakadkan terpisah. Ketika dia menjual, maka dia menjual sebagaimana harga dan sebagaimana kualitas dari barang yang dibeli tersebut dan tidak ada penipuan di situ, maka perkara itu halal. Adapun kemudian dia mewakilkan amanah di situ, maka orang yang mewakafkan dan mewakilkan kepada seseorang tentang wakafnya, maka terpenuhi wakafnya. Walaupun orang yang diwakafkan ini kemudian berkhianat. Ya, berkhianat, ternyata dia tidak menyampaikan mushaf itu kepada yang dituju, ya. Dan ternyata mushafnya pun fiktif dan sebagainya, itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang menunaikannya, membelinya, kemudian mengamanahkannya, maka telah tunai niat dia dan perkara yang dia inginkan. Jadi seperti itu. Kalau itu yang dimaksud dalam pertanyaannya. Jadi tidak mengap. Nah. Betul ya, seperti itu ya yang dimaksud. Jelas nggak? Iya betul. Ya, itu nggak ada masalah. Ya, karena ada firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah dalam perbuatan takwa, ya, dan perbuatan baik. Jadi perbuatan baik. Saya rasa pertemuan kita tutup sampai di sini. Bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.